yakni salat fardu subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dengan majlis ta'lim ahad pagi yang biasa dilaksanakan. Mudah-mudahan segala niat ikhlas kita serta langkah kaki kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kita kelak nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan kita berharap kumpulnya kita di sini semuanya termasuk ajang silaturahim di antara kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap langkah kaki kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan dan doa semoga kita semuanya termasuk umat yang senantiasa berada di dalam barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya termasuk umat yang wajib mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cuma syafaat doang yang kita bisa harapkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngarepin dari ibadah kita, ngarepin dari sholat kita, dari ngaji kita, masih lebih banyak lalai kita ingat sama Allah. Jadi kita cuma mengharap rahmat Allah dan syafaat dari Rasulullah. Alhamdulillah, pagi hari ini di awal daripada tahun baru Islam, tahun 1446 Hijriah. Berarti usia kita kurang lagi 1 tahun. Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Nih, semalam sama-sama kita udah ikutin pembacaan doa awal tahun, akhir tahun, dan awal tahun. Dibaca enggak semalam? Dibaca enggak? Dibaca. Alhamdulillah, kita sudah mulai bangga dengan kesadaran yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau beberapa tahun silam mungkin yang namanya tahun baru sepi begitu aja. Paling yang ramai cuma di masjid-masjid dan musola. Karena apa? Yang namanya semarak tahun baru Islam sepi. Orang jarang yang ngadain. Yang ngadain cuma di masjid musola. Yang datang juga cuma orang-orang tua. Yang anak muda kemana tahu. Ya kan? Sekarang alhamdulillah di setiap pelosok daerah, dari Jakarta sampai ke daerah-daerah menyambut datangnya tahun baru Hijriah, ada yang pagi-pagi anak-anak sekolah ngikutin pawai sama-sama, yang malam-malam pada ngadain pawai obor. Alhamdulillah, berarti semangat yang ada di dalam dirinya mulai tumbuh. Setelah sekian tahun dulu begitu saja, ketika tahun baru Masehi datang, semuanya sibuk.
Tapi ketika tahun baru Hijriah datang, pada biasa-biasa aja. Yang jadi pertanyaannya buat kita semuanya pagi hari ini, 1445 Hijriah telah kita lalui bersama. 1446 Hijriah telah kita masuki bersama. Yang jadi pertanyaannya adalah di tahun 1445 Hijriah, kita ini termasuk orang yang menang atau yang kalah? Kita termasuk orang yang menang atau yang kalah? Lebih banyak mana di tahun 1445 Hijriah antara lalai kita sama ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum Allah yang hisab diri kalian. Merenung ketika malam tahun baru Hijriah datang, kita duduk bersimpuh di hadapan Allah, kita renungkan diri kita, lebih banyak mana di tahun lalu ya Allah antara dosa yang saya lakukan dengan ibadah yang saya lakukan. Kalau dosa yang kita lakukan lebih banyak dibanding dengan ibadah yang kita lakukan, maka kita termasuk orang yang kalah. Tapi ketika ibadah yang kita lakukan, amaliyah yang diajarkan yang kita lakukan lebih banyak dibandingkan dengan dosa-dosa kita, maka kita termasuk orang-orang yang menang. Hitungannya itu aja patokannya. Masih sering lalai gak kita tahun lalu dalam sholat? Masih sering bohong gak? Masih sering nipu gak? Tuh, masih ada gak dalam diri kita? Kalau masih ada, semalam kita sujud syukur, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat dengan sebenar-benarnya taubat agar tahun ini diri kita lebih baik lagi daripada tahun yang telah lalu. Jangan sampai kita terjerumus atau kita sama saja stuck di situ aja, tidak ada perubahan di antara kita. Makanya dikatakan barang siapa orang yang tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa orang yang tahun ini sama aja dengan tahun kemarin, berarti dia termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa orang yang ketika tahun ini malah lebih buruk daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Perbaiki diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita. Coba hitung-hitung. Jangan banyak-banyak dah, satu hari aja. Satu hari kita tulis di buku kita. Cari buku. Mulai ini tahun 1446 Hijriah tanggal 1 Muharram. Lebih banyak mana satu hari ini yang kita lakukan? Apakah lebih banyak dosa kita atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang namanya manusia, kalau salah itu sudah biasa, karena manusia al-insan ma'allul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan dosa. Siapa di antara kita yang gak punya dosa? Ayo acung tangannya yang gak punya dosa.
Jangan Bapak sekalian, termasuk saya, dosa saya mungkin jauh lebih banyak daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin lebih banyak. Tukang ngomong, banyak salahnya. Apalagi kalau acara dempet, panitia yang sono udah ngundang, yang sini belum selesai, kini telepon lagi di jalan. Bohong nggak? Padahal masih di tempat yang satu tuh. Lagi di jalan, dikit lagi sampai, padahal nggak tahu. Sampai di lampu merah, nggak tahu lampu merah yang mana. Tuh. Banyak ngomong, banyak salah, banyak dosa. Ini kita tempatnya salah nih. Tempatnya salah, tempatnya dosa. Betul nggak? Kita manusia biasa, jangan kita nabi-nabi yang Allah ciptakan. Nabi-nabi yang Allah ciptakan, siapa yang nggak pernah berbuat salah? Kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang sudah dijamin masuk dalam syurganya Allah, dijamin yang maksum dari kesalahan dan dosa. Siapa? Nabi Adam punya dosa. Apa Nabi Adam? Karena satu, tamak. Allah larang makan buah khuldi, tapi dimakan juga. Karena bisikan-bisikan dari perempuan daripada istrinya. Nih makanya yang sering terjadi. Kadang kesalahan dari seorang laki-laki, dari seorang suami berawal dari istri. Betul enggak? Betul. Suaminya kerja sebagai karyawan, ngelihat tetangganya punya mobil, beli mobil baru, istrinya enggak ngerti minta, sedangkan suaminya hanya karyawan biasa yang gajinya paling hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya apa? Beli mobil-mobilan katanya. Akhirnya suaminya pinjol, ya kan? Akhirnya suaminya ngutang-ngutang kredit, dibela-belain demi istri yang tercinta. Itu kita, ya kan? Kehidupan kita sehari-hari selalu berputar dan berputar di situ-situ aja. Ibadah kita, sedangkan ibadah kita begitu-begitu aja, sedangkan yang namanya kematian semakin cepat datang menjemput kita. Walikulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajalun, setiap umat, setiap manusia sudah punya batas waktu yang Allah berikan. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ketika sudah datang ajal di antara mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat mereka undur walaupun 1 detik. Wala yastaqdimun, dan tidak dapat mereka majukan walau 1 detik. Jadi umur kita udah ditetepin. Si A umurnya 60 tahun, si B 63 tahun, si C, terus Allah sudah tetapkan usia kita. Tapi ada satu hal yang bisa membuat Allah memanjangkan umur kita. Sebagaimana kisah yang terjadi oleh sahabat daripada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Saat itu sedang duduk bersama Nabi Daud, datang seseorang yang tahu-tahu duduk di samping daripada Nabi Daud dan menyampaikan bahwa orang yang ada di hadapan kamu, kata malaikat, umurnya paling tinggal 3 hari. Tuh, Nabi Daud sudah disampaikan bahwa sahabatnya, kata Nabi Daud, ya Allah, ini orang dermawannya luar biasa, tidak pernah mengepal tangannya, selalu memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, selalu menolong orang yang susah. Kenapa dia yang harus dipanggil dulu, ya Allah, bukan yang pelit aja? Akhirnya ini orang disampaikan oleh Nabi Daud tentang apa yang disampaikan oleh
tamu yang oleh datang kepada Nabi Daud tersebut siapa dia? Orang atau makhluk yang memutus kelezatan kita di dunia ini. Siapa dia? Malaikat Israel. Dikasih tahu umurnya tinggal 3 hari. Ini orang yang dikasih tahu umurnya tinggal 3 hari. Dari sejak pagi dia datengin, kunjungin saudara-saudaranya, teman-temannya, dia kunjungin satu. Dia minta maaf, dia berikan sedekahnya, dia keluarkan hartanya untuk bersedekah. Hari pertama, hari kedua, begitu seterusnya. Pas di hari kedua malam harinya, Nabi Daud berpikir, ya Allah, besok hari ketiga, diambilnya pagi apa siang? Nabi Daud pagi datang, kata Nabi Daud, pagi udah datang apa siang apa sore? Siang berlalu, sore apa malam? Malam berlarut. Nabi Daud berpikir, ya Allah, enggak mungkin kalau apa yang Engkau telah tetapkan salah. Lalu datang malaikat Israel menyampaikan, wahai Daud, Allah panjangkan usia sahabatmu dari 3 hari batas waktu yang telah Allah berikan, karena 3 hari itu dia gunakan untuk menyambung silaturahmi, untuk berbuat baik, berkunjung ke rumah saudara-saudaranya. Maka Allah kalikan dari tiap 1 hari 100 tahun. Gara-gara silaturahmi. Kita punya saudara, kita hidup, kita lahir dalam keluarga, kita punya kakak, punya adik. Berapa bulan sekali kita kumpul? Berapa bulan sekali? Sebulan sekali, itu juga sambil arisan. Ya, sambil arisan keluarga. Emang nggak boleh Ustaz? Boleh. Tapi alangkah lebih baiknya semakin kita sering berkumpul dengan saudara kita, semakin kita sering berkumpul dengan saudara kita. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Hurairah, di mana pesannya, nasihatnya, kata Rasulullah, siapa orang yang mengerjakan nasihat ini maka selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Apa pesannya, kata Rasulullah? Saling mengunjungi antara saudaranya. Silaturahmi. Kadang kita sering lupa. Saudara rasa orang lain rasa saudara. Betul enggak? Sama orang lain dekatnya minta ampun, orang lain susah kita bantu buru-buru, tapi ketika saudara kita enggak makan, apa kita pernah tahu? Enggak tahu. Apa saudara kita di sana sedang sakit, apa kita pernah tahu? Enggak tahu. Karena kita tidak pernah berkomunikasi, bahkan jarang di antara kita berkomunikasi. Makanya alhamdulillah bersyukur kalau yang punya saudara rumahnya deket-deketan, jadi bisa saling tahu. Tapi ada istilah di kita, deket bau, jauh wangi. Betul enggak? Kalau dekat berantem lulu sama saudara, giliran jauh kangen sama saudara. Siapa aja pasti ngerasain, termasuk saya ngerasain sama saudara begitu. Ketika dekat pasti berantem, ada aja selisih paham. Tapi yang namanya kepala manusia kan beda-beda. Allah kasih kepala kita isinya beda-beda. Kita pengen begini menurut kita yang baik, tapi menurut saudara kita yang baik begini. Akhirnya kalau nggak sepaham, berantem. Gara-gara warisan berantem, ya kan? Nih yang sering terjadi, gara-gara warisan berantem saudara di antara saudara dengan saudaranya tuh, yang sering banget terjadi itu. Yang gedean mau paling banyakan, yang lain nggak mau ngalah. Padahal Islam sudah mengatur semuanya dengan baik.
Islam semuanya sudah mengatur dengan seindah-indahnya aturan yang Allah berikan kepada kita. Laki-laki 2 bagian atas anak-anak yang perempuan. Yang perempuan hanya dapat 1 bagian. Kok Islam gak adil ya? Yang cewek nyaut, kok Islam gak adil ya? Yang perempuan cuma dapat 1 bagian, laki-laki dapat 2 bagian. Di mana adilnya Islam? Ini seadil-adilnya hukum yang Allah berikan. Kenapa? Laki-laki bawa istri, dia bawa istrinya, punya anaknya, jadi wajar kalau Allah lebihkan bagiannya. Sedangkan wanita itu dibawa sama suaminya. Ustaz, emang gak boleh kalau pengen dibagi rata? Silahkan kalau semuanya ikhlas. Kalau semuanya ikhlas. Yang penting jangan sampai ketika memberikan waris ada di antara satu saudaranya yang tidak ikhlas di dalam hatinya. Lagian yang namanya warisan ke atas enggak berdaun, ke bawah enggak berakar. Banyak habis dikit. Apalagi yang enggak kebagian tambah habis. Apalagi yang orang Betawi. Yang Betawi nih rata-rata harta warisannya 7 turunan. Yang turunan ke-8 udah kehabisan. Ya, turunan ke-8 udah kehabisan. Kan 7 turunan harta warisannya. Itu kita. Makanya ayo nih. Tuh, salah satu kata Rasulullah, nasihatnya Rasulullah, ada 5 nasihatnya Rasulullah yang ketika kita melakukan 5 nasihat ini maka kita akan selamat di dunia dan sampai di akhirat. Apa yang pertama? Kata Rasulullah, jaga diri kalian dari yang haram. Nih nasihat pertama Rasulullah, disampaikan kepada Abu Hurairah, tentunya juga untuk kita semuanya. Jaga diri kita dari yang haram. Perhatikan apa yang kita makan, dari mana kita dapat uangnya, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Jalan yang haram bukan berarti kita melakukan kejahatan, tidak. Kita nipu orang aja sudah haram. Kita mengambil hak orang sudah haram. Makanya jaga-jaga. Rasul Allah Subhanahu wa taala memberikan wanti-wanti buat kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Karena sedikit saja, serupiah saja uang yang kita berikan kepada keluarga kita masuk ke dalam dirinya dari jalan yang haram, maka yang masuk bukanlah makanan yang kita makan, tapi api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama-ulama kita terdahulu, jangankan barang yang haram, barang yang syubhat aja udah enggak dimakan. Yang abu-abu, yang remeng-remeng enggak bakalan dimakan, enggak bakalan digunakan. Nemu duit di jalanan, ini duit halal apa haram, halal apa haram, akhirnya dimakan juga. Harum kali bukannya haram. Tuh kita, ya kan? Jaga diri kita dari hal-hal yang haram. Nih, jaga diri kita dari hal-hal yang haram. Sekarang jangan salahin anak kita kalau sering membantah. Anak kita mengikuti kenakalan-kenakalan remaja, gaya-gaya hidup yang hedon, gaya-gaya hidup yang serba pengen wah. Jangan salahkan anak kita, jangan salahkan istri kita, tapi kita sebagai suami tanya sama diri kita, dari mana uang yang kita dapatkan dan kita berikan, kita nafkahkan buat anak dan istri kita. Kalau dari jalan yang halal, insya Allah anak-anak kita
kalau kita nasihatin bakal didengerin. Kalau cari jalan yang haram, anak kita, sekarang anak kita nih, rata-rata anak-anak kalau dibilangin, kalau dulu kita dibilangin sama orang tua nunduk, nggak pernah kita ngelawan sama orang tua. Kalau sekarang orang tua bilangin anaknya tolak pinggang sambil angkat mukanya, apa yang lu bilang, Mbak? Tuh, anak kita sekarang. Salah mereka. Bukan salah mereka, tapi tanya dari mana rezeki yang masuk ke dalam diri mereka. Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram? Tuh, yang pertama, jaga diri dari hal-hal yang haram. Yang kedua, saling tolong menolong dengan tetangga. Nih, yang kedua nih kata Rasulullah, saling tolong menolong sama tetangga. Karena tetangga adalah saudara terdekat kita. Kalau kita tak sakit, yang tahu tetangga terlebih dahulu. Kita kesusahan, yang tahu terlebih dahulu adalah tetangga. Makanya jangan kita marah sama tetangga, beda kaos berantem sama tetangga. Tuh, ya. Tuh, jangan giliran kita lagi pemilu sama tetangga berantem. Ya. Yang merah, yang hijau, yang kuning berantem. Ntar giliran udah rapi pemilu, yang sono mah udah tenang-tenang aja, kita masih musuhan. Beda boleh, berantem jangan. Tuh yang kedua. Maaf, itu yang ketiga. Yang kedua, saya salah. Yang kedua, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini yang kedua. Tadi yang ketiga, tetangga. Yang kedua, ridho dengan apa yang Allah berikan sama kita. Ridho, ikhlas, terima apa yang Allah kasih sama kita, kita terima. Nih pagi hari kita duduk di sini tuh, ada yang dapat air putih sama tehnya, ada kuenya. Ini Allah, apa yang Allah berikan sama kita, terima dengan ikhlas. Mau banyak mau dikit kita terima, jangan kita mengeluh. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ibrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur dengan apa yang aku berikan, kata Allah, maka akan aku tambah rezekiku. Tapi jika kalian kufur, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nih kita nih. Kenapa ketika kita bersyukur sama Allah tambahin rezeki kita? Kenapa ketika kita kufur bukannya Allah kurangin? Ayo, malah siksa Allah yang Allah berikan sama kita. Kenapa? Karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang nggak pernah merasakan puas. Betul nggak? Betul nggak? Kita manusia adalah makhluk yang nggak pernah merasakan puas. Jangankan nggak dikasih sama Allah, dikasih aja kita masih sering ngeluh. Ya segini doang, ya kurang, belum buat ini, betul nggak? Tuh kita, jangankan dikasih, jangankan nggak dikasih aja ngeluh. Makanya kata Allah, kalau kalian kufur, kalian ingkar dan nggak terima dengan apa yang aku berikan, dengan rezeki yang aku berikan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu kita.
susah buat nerimo, susah buat nerima. Dikasih sehat kita lupa. Kita hidup sudah 50 tahun. Hidup di alam dunia ini sudah 50 tahun. Dikasih sakit 1 minggu kita ngeluh. Betul nggak? Betul. Itu kita. Hidup udah 50 tahun. Dikasih sakit 1 minggu ngeluh, ya Allah, sakitnya begini banget ya Allah. Sakit banget ya Allah, sakit. Ingat sama Allah. Kita ingat cuman sakitnya doang, saat sakitnya doang, saat sehatnya kita lupa. Saat kita sehat kita lupa. Makanya nih musola, nih masjid, ini termasuk salah satu tempat yang gampang sebenarnya buat kita lewatin, itu gampang, tapi di hati kita susah. Orang kalau ingat ke masjid kalau udah tua, udah umur 40 tahun ke atas baru ingat ke masjid. Betul enggak? Waktu muda kemana? Kerja. Akhirnya lupa. Waktu muda, oh lagi sedang gagah-gagahnya mau jalan terus, kemana aja jalanan dia tahu. Akhirnya dia cerita sama anaknya, bapak dulu lagi muda, pesona mah udah tahu semuanya. Mancing. Padahal kita udah tahu kalau orang yang namanya orang demen mancing itu orang yang nggak bakalan maju. Karena kalau maju nyebur. Orang yang doyan main catur itu orang yang nggak tahu diri. Karena duduk terus nggak pernah berdiri. Itu kita. Ayo kita ridho sama apa yang Allah berikan. Belajar mulai dari sekarang nih, ridho dengan apa yang Allah berikan. Ketika Allah berikan sama kita sedikit, ucapkan alhamdulillah. Ketika Allah berikan banyak, ucapkan alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita kencengin lagi syukur kita sama Allah. Ketika kita dikasih kesenangan, ucapin alhamdulillah. Ketika kita dikasih kesusahan, alhamdulillah. Belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Tadi yang ketiga udah, yaitu saling tolong sama tetangga. Yang keempat tadi udah, yaitu saling mengunjungi saudara atau mendekati dengan saudara. Yang kelima, nasihatnya Rasulullah, kalau kita mau selamat di dunia sampai di akhirat, kata Rasulullah, jangan banyak ketawa. Tuh. Jangan banyak ketawa. Jangan banyak ketawa. Falyabku kasiran walyatu. Jangan banyak ketawa, lebih ingat kita sama Allah. Ingat sejatinya kita diciptakan oleh Allah. Bagaimana dosa-dosa kita, ingat sama Allah. Sering-sering muhasabah. Makanya sering-sering ketika bangun malam sholat tahajud, matiin lampu, kita sholat, rapi sholat, kita duduk, kita muhasabah diri kita, hisab diri kita. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah Engkau berikan begitu banyak dosa yang telah hamba lakukan kepada Engkau, begitu banyak kesalahan yang telah hamba lakukan kepada Engkau. Kita muhasabah diri kita. Ingat, jangan banyak ketawa. Orang yang banyak ketawa itu jauh daripada mengingat kematian. Itu sunnatullah kita. Padahal yang namanya kematian senantiasa mengintai kita. Di antara kita nggak tahu hari ini
Siapa yang akan Allah catatkan namanya, akan Allah panggil dalam waktu dekat ini, kita nggak tahu. Kematian adalah rahasia Allah. Kematian adalah rahasia yang Allah dan hak mutlaknya Allah yang sudah ditentukan buat kita. Kita hanya bisa berusaha bagaimana memperbanyak amal ibadah kita agar ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Siapa di antara kita pasti semuanya pengen mati dalam keadaan yang baik, betul enggak? Betul. Pengen kembali kepada Allah dalam keadaan tersenyum. Bahkan kita idam-idamkan mati dalam keadaan bersujud kepada Allah. Namun kita nggak bisa mesen. Kalau bisa mesen tapi Allah bakal cabut nyawa kita. Bagaimana dengan kebiasaan kita? Kalau kita rajin sujud, pasti Allah akan cabut nyawa kita dalam keadaan sujud. Kalau kita rajin megang botol, Allah cabut nyawa kita lagi megang botol. Bagaimana kebiasaan kita? Makanya biasakan diri kita untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih 5 nasihat buat sebagai daripada pagi hari ini, di mana tahun baru kita, tahun baru 1446 Hijriah. Semoga 5 nasihat ini bisa kita pegang baik-baik, kita jalani, dan kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Amaliyah di bulan Muharram sudah banyak yang Allah berikan amaliyahnya tentang sunnahnya puasa, tentang hari-hari dari hari pertama sampai hari ke-10 disunahkan puasa tuh. Kalau bisa dari hari pertama boleh, kalau nggak bisa ambil hari ke-9 dan ke-10. Hari ke-9 hari Tasyu'a, hari ke-10 hari Asyura, ambil Asyura, karena hari Asyura itu adalah hari kemenangan di mana Allah memberikan kemenangan kepada para nabi-nabi dan rasulnya. Jadi kalau bisa puasa dari hari pertama silahkan, kalau enggak bisa minimal di 2 hari tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Alhamdulillah, mudah-mudahan diri kita semakin baik lagi, ibadah kita semakin meningkat lagi, silaturahim kita sama tetangga semakin baik lagi, sama saudara kita semakin dekat lagi. Tanyakan. Jangan kita ditunggu ditanya. Jangan mentang-mentang kita ngerasa paling tua, kita nggak mau nanya sama yang muda. Biasakan. Siapa yang lebih sempat, tanyakan saudaranya. Gimana sehat kabarnya, gimana keluarga, tanyakan. Tidak ada salahnya dan tidak ada dosanya kalau kita lebih perhatian kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Udah mau jam 6 enggak berasa. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan dan dapat diterima dengan baik. Kalau omongannya ngalor ngidul, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kita tutup doa dulu. Ayo, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita mari terlebih dahulu. Kita bacakan suratul Fatihah buat kita semuanya, buat diri kita, buat keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Fatihah ini mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah yang kita baca senantiasa Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik yang telah kita ucapkan maupun tersimpan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita, Allah jaga diri kita dari bencana, dari musibah dan bala.
dan bala musibah yang lainnya, dan Allah jadikan rumah tangga kita semuanya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bihadhihi niyyah wa liridhaillah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirin wa likaffatil muslimin ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.